Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Nuranti dari kelas 11 IPS 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembangkit listrik tenaga air atau yang biasa disingkat dengan PLTA. Apa sih yang dimaksud dengan PLTA? PLTA adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan air dengan mengubahnya dari energi potensial dan energi kinetik air. Nah, ada juga keuntungan atau kelebihan dari pembangkit listrik tenaga air itu. Yang pertama, respon PLTA dapat menyesuaikan dengan beban yang dibutuhkan dan responnya pun cepat. PLTA sangat cocok digunakan pada tipe peak, di mana tipe ini untuk kondisi beban puncak yang besar dan digunakan pada saat terjadi gangguan jaringan. Yang kedua, pembangkit listrik ini merupakan energi yang ramah lingkungan, bebas dari karbon emisi, dan tidak menyebabkan polusi yang berakibat efek rumah kaca. Pembangkit listrik ini memiliki gas emisi yang lebih kecil dari pembangkit listrik lainnya. Menurut laporan status tenaga air tahun 2018 yang didapat dari situs Hydro.org, intensitas emisi gas rumah kaca rata-rata sebesar 18,5. Tenaga air juga diklaim sebagai tenaga sumber listrik paling bersih dibandingkan sumber energi lainnya. Yang ketiga, kapasitas output yang dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga air lebih besar dibandingkan pembangkit listrik lainnya. Teknologi yang ada di Indonesia pun mampu dikuasai dengan baik untuk PLTA. Keempat, PLTA memiliki umur yang cukup panjang, yaitu sekitar 50-100 tahun. Kelima, PLTA dapat menjadi objek destinasi wisata air. Bendungan yang digunakan untuk PLTA dapat juga digunakan sekaligus untuk sarana wisata dan edukasi. Potensi wisata waduk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menghasilkan keuntungan ekonomi. Adanya PLTA mampu membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar sehingga meningkatkan perekonomian masyarakat. Yang keenam, air yang tertampung dalam bendungan dapat digunakan untuk keperluan lainnya, selain untuk pembangkit listrik, yaitu untuk irigasi dan cadangan air. Sebagai sumber irigasi, air yang terdapat dalam bendungan dapat dimanfaatkan untuk pertanian baik sawah maupun ladang di sekitar kawasan bendungan. Nah, selain kelebihan, ada juga kekurangan menggunakan pembangkit listrik tenaga air, yang diantaranya yaitu 1. Pembangkit listrik ini membutuhkan investasi yang besar. Yang kedua, lahan yang digunakan cukup luas untuk pusat listrik dengan kapasitas listrik yang besar. Yang ketiga, dengan adanya pembuatan bendungan, air untuk PLTA dapat mengakibatkan ekosistem sungai atau danau pada tempat tersebut terganggu. Di sini pula saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja pembangkit listrik tenaga air. Prinsip kerja dari pembangkit listrik tenaga ini adalah pada dasarnya mengubah energi potensial atau energi gravitasi air menjadi energi listrik. Air yang telah dibendung menghasilkan energi potensial karena turun ke turbin oleh gaya gravitasi. Saat air mengenai turbin, energi potensialnya berubah menjadi energi kinetik dan menghasilkan kecepatan untuk memutar turbin dan diubah menjadi energi mekanik. Lalu, turbin akan berputar dan meneruskan putarannya ke generator. Energi mekanik yang dihasilkan oleh turbin akan dikonveksi oleh generator menjadi energi listrik. Listrik tersebut melalui power supply akan disambungkan ke kabel-kabel yang telah terhubung oleh pengguna. Kabel-kabel tersebut telah diatur pada sutet agar bisa meneruskan energi listrik ke konsumen yang akan dipakai untuk keperluan sehari-hari. Hasil sampingan dari pembangkit listrik ini berupa air yang seterusnya akan dialirkan ke sungai dan bisa kembali dimanfaatkan oleh warga. Sehingga dapat disimpulkan untuk efisien dan efektivitas dalam menghasilkan energi listrik adalah dengan meningkatkan energi potensial air yang akan memutar turbin lebih cepat sehingga menghasilkan energi listrik oleh generator. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.